Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mangindra Pramudita, nomor absen 12 dari kelas XTKJ. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer dan fungsinya. Tugas presentasi mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, kelas X SMK Negeri 1 Sukawati tahun 2020. Yang pertama, casing komputer. Casing komputer adalah kotak atau rumah yang berisi komponen-komponen komputer atau mainboard dan periferal lainnya, atau lebih simpelnya adalah tempat untuk perangkat-perangkat komputer. Fungsi casing yaitu untuk melindungi komponen komputer di dalamnya dari debu, air, panas, kelembapan, dan benturan fisik yang mungkin terjadi. Jenis-jenis casing komputer ada dua, yaitu casing mini tower dan casing full tower. Yang kedua, power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya komponen power supply ini bisa ditemukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Fungsi power supply adalah untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC, arus searah. Arus DC yang masuk ke dalam power supply berupa arus AC, arus bolak-balik, kemudian di converter dirubah menjadi arus DC, arus searah. Jenis-jenis power supply yaitu power supply AT, power supply ATX, power supply PTX. Yang ketiga, motherboard. Motherboard adalah wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Fungsi motherboard yaitu membuat sebagai wadah papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur, dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Jenis-jenis motherboard yaitu motherboard ATX, motherboard AT, motherboard ATX, motherboard mini ITX, motherboard eATX. Keempat, prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Bagian-bagian dari prosesor yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, CPU, Control Unit, MU, Memory Unit. Kelima, thermal paste adalah pasta yang berfungsi untuk menyalurkan panas dari MOSFET ke heatsink. Biasanya pasta ini memang umum digunakan di dunia komputer untuk menghubungkan permukaan prosesor dengan permukaan pendingin. Cara menggunakan thermal paste yang baik. Yang pertama, membuka heatsink dan fan prosesor dari motherboard. Yang kedua, bersihkan sisa thermal paste yang ada di bagian depan prosesor. Yang ketiga, buka kemasan thermal paste. Yang keempat, gunakan thermal paste sedikit mungkin tetapi cukup. Yang kelima, kembali kipas dan heatsink, pasang kembali kipas prosesor secara benar. Yang keenam, fan atau kipas pendingin adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas ini tidak terlalu urgent fungsinya, sehingga tanpa kipas ini komputer akan tetap berjalan. Jenis-jenis fan atau kipas pendingin. 1. Heatsink casing. Kedua, heatsink fan ACF. Ketiga, water cooling liquid cooler. Keempat, dry ice cooler dan nitrogen cair. Yang ketujuh, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data atau instruksi program sementara pada suatu komputer. RAM bisa juga disebut dengan memori karena pada dasarnya memang memori penyimpanan data seperti penjelasan di atas. Jenis-jenis RAM. 1. DRAM, Dynamic Random Access Memory.
Yang kedua, SD-RAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, RD-RAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat, SRAM, Static Random Access Memory. Yang kelima, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam, FPM DRAM, First Peak Mode DRAM. Yang ketujuh, Flash RAM. Yang kesembilan, DDR SD RAM, Double Dead Rate SD RAM. Yang kesepuluh, SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Yang kedelapan, hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Diska keras diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM Reynold Johnson pada tahun 1956. Fungsi hard disk adalah sebagai media penyimpanan data. Bila hard disk yang kamu gunakan terlalu penuh dengan berbagai macam data, maka akan berpengaruh terhadap kinerja aplikasi tersebut. Bahkan pada komputer, fungsi hard disk selanjutnya adalah sebagai tempat penyimpanan berbagai file. Jenis hard disk: 1. Hard disk ATA atau ID. 2. Hard disk SCSI. 3. Hard disk RAID. Yang kesembilan, CD atau DVD-ROM, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD dan memburning data ke dalam CD atau DVD. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua menurut tipenya, yaitu ATA atau ID dan SCSI. Fungsi CD atau DVD-ROM sebagai tempat untuk proses burning copy CD dan install software menggunakan CD atau DVD. Jenis-jenis DVD-ROM: 1. DVD-R Readable. 2. DVD-R. Ketiga, DVD-RW. Dan yang terakhir, DVD-RAM Random Access Memory. Yang ke-10, LAN card. LAN card adalah salah satu perangkat antarmuka dalam jaringan komputer untuk menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya menggunakan kabel. LAN card sendiri mempunyai nama yang berbeda-beda atau sering disebut juga kartu jaringan, Network Interface Card, NIC, dan Internet Card. Fungsi LAN card untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya dalam jaringan LAN card. Jenis-jenis LAN card ada 7. 1. Kartu LAN ISA. 2. LAN PCI. 3. USB LAN card. 4. Kartu LAN PCI wireless. 5. Wireless adapter atau wireless USB. Ke-6. Card bus atau PCM SIA. Ke-7. Express card. Yang ke-11, VGA card. VGA card adalah video grafis akselerator yang memiliki fungsi sebagai cara untuk mengubah data grafis untuk bisa menampilkan layar monitor. Selain itu, VGA card juga memiliki bagian yang prosesor yang biasanya disebut dengan GPU atau Graphics Processor Unit dan membutuhkan sejumlah memori. Jenis-jenis VGA card ada 6. 1. S3 Virgi. 2. ATI REG 3D. Ketiga, NVIDIA NV3. Keempat, NVIDIA NV4. Yang kelima, NVIDIA GeForce Series. Yang keenam, ATI Radeon Series. Yang terakhir, kabel data. Kabel data adalah perangkat keras yang merupakan sarana sebagai penghubung antara ponsel dengan komputer agar bisa berkomunikasi lewat port COM, seperti halnya kabel printer penghubung printer dengan komputer sebagai sarana komunikasi antara dua perangkat keras. Fungsi kabel data: melakukan koneksi internet, melakukan backup SMS, phone book, kalender, organizer, radio, foto, file, dan lain-lain. Melakukan cetak dari HP untuk dicetak lewat printer, membuat SMS gateway, mengisi games, aplikasi MP3, movie, klip, dan lain-lain. Jenis-jenis kabel data: 1. Kabel data HP. Kedua, kabel power. Ketiga, kabel data USB. Keempat, kabel di belakang casing komputer. Kelima, kabel data
LAN UTP dan STP. Keenam, kabel data hard disk. Ketujuh, kabel power hard disk plus floppy disk plus CD-ROM. 3, 2, 1.